Selamat siang semuanya dan selamat datang lagi di podcast Toys and Talks bersama saya Muhammad Baki Ali. Kali ini kita berada di tempat yang cukup berbeda seperti yang kalian bisa lihat sendiri. Dan kali ini saya juga kedatangan tamu baru, yaitu suatu komunitas diecast yang terbesar di kota Tangerang ini. Selamat datang komunitas diecast Tangerang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Iya. Mungkin sebelum kita mulai, kalian mungkin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Ya, perkenalkan, saya Atep, ketua dari komunitas diecast Tangerang. Saya Mugi, salah satu member. Udah dari tahun pertama udah mulai ikut join Kodita ini. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja. Sebelum saya mulai, saya ingin jelasin dulu ini konsepnya kayak gimana. Jadi Mas tinggal ngambil satu pertanyaan aja nih dari sini. Nah, ntar pertanyaannya ditanya. Dijawab. Iya. Oke, mulai aja. Saya dulu. Iya, boleh. Saya baca nih. Iya, baca. Oke, siap. Awalnya diecast mobil-mobilan ini hanya mainan anak-anak saja. Kenapa tiba-tiba ada perubahan peminat diecast mobil-mobilan sehingga dapat membentuk komunitas besar seperti Kodita dan bahkan sampai bernilai jutaan? Iya, soalnya saya dulu tuh pernah lihat video di IG itu yang pas Hot Wheels yang F1 itu yang keluar. Itu tuh banyak orang yang serbu buat beli mainan itu. Tuh kira-kira kenapa sih kok tahu-tahu ada shift kayak gitu? Ya, sebenarnya dari awal sampai sekarang pun diecast itu kita tetap mainan ya. Kita cuma ketika kita dewasa istilah diecast itu mulai kita tahu. Secara konsep sebenarnya kita ini masih mainan. Yang beda adalah ketika kita dewasa ini lebih jadi ada nilai nostalgianya. Jadi yang dulu kita cuma bisa lihat atau kita dulu pengen tapi nggak kesampaian. Nah, ketika dewasa kita mulai coba nostalgia yang dulu kita nggak punya. Seperti itu. Ada alasan ini nggak sih buat yang suka-suka mobil kayak gitu? Betul. Mungkin untuk yang udah dewasa, udah pada punya anak, mereka dulu pengen punya mobil apa, sekarang nih kesampaian dari koleksi mereka. Gitu. Kalau Mas gimana? Mungkin dulu ada nggak mobil diecast yang mobil-mobilan yang Mas punyai tapi belum kesampaian tapi sekarang udah punya modelnya? Banyak sebenarnya dari dulu. Dulu saya senang banget model-model klasik kayak Volkswagen ya. Itu dulu kayaknya unik gitu. Nah, jadi sekarang kita mulai coba ngumpulin jenis-jenisnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya nih ya? Iya, boleh. Cap situ nih. Yang mana aja? Oke. Dari semua event-event yang diikuti oleh komunitas diecast Tangerang, mana yang paling berkesan sampai saat ini? Iya kan, komunitas diecast Tangerang kan sudah mengikuti banyak kegiatan ya dari udah lama. Yeah. Kemarin diundang podcast juga, podcastnya siapa tuh? Ya ada, atau lagi saya lihat di YouTube. Terus kemarin IDE. Nah, dari semua kegiatan yang telah diikuti tuh mana aja yang paling berkesan? Kalau buat diri saya sih IDE itu tertentu. Soalnya udah dari lama itu jadi target kita. Itu kan salah satu event terbesar di Indonesia. Diecast ibaratnya kayak lebarannya diecast. Jadi satu Indonesia mungkin bahkan dari mancanegara pada kumpul di situ. Jadi di situ jadi kesan tersendiri lah, udah jadi kepuasan tersendiri jadi. Dan salah satu misi dari Kodita sendiri itu bisa masuk join ke event-event nasional seperti itu.
selain IDE mungkin ada lagi nggak? Sebelum IDE kita sempat IDS. di International Diecast Show juga. Sama internasional Itu juga. di mana? kemana? Ancol. Ancol. Dan nanti Februari kita juga kembali di IDS Ada lagi DS yang 2026 di Balai Kartini. Balai Kartini. Oh, itu sama juga kayak IDE, tapi Sama. Tapi dia mencakupnya 5 negara kalau nggak salah. Iya. Cuman kalau tamu mungkin juga seluruh negara juga. Seluruh negara pasti. berarti yang banyak banget ya peminat diecast. Sampai ada acara 5 negara kayak gitu. Itu skala itu kalau dilihat dari skala ya kan, kalau yang Indonesia Diecast Expo kemarin kan itu cuman yang dari Indonesia doang. Kalau ini tuh yang IDS ini itu lebih besar berarti. Sebenarnya Diecast Expo yang IDE itu mungkin karena namanya pakai Indonesia ya. Sebenarnya di Singapura tiap negara ada, cuma pakai nama kayak Singapura Diecast Expo, Malaysia Diecast Expo. Itu kurang lebih sama konsepnya. Oke. Nah, ini International Diecast Expo sendiri dia bawa konsep yang baru. Boleh nih, boleh dikunjungi ntar. Harus wajib banget buat para pecinta diecast tuh, event-event diecast nasional maupun internasional tuh wajib banget datang. Enggak, saya juga suka diecast dulunya, tapi emang nggak kesampaian aja buat ngoleksi karena ya ada masalah internal lah pokoknya. Tapi saya suka diecast, saya suka mobil, dan sekarang kan saya juga bisa ngoleksi mainan, jadi ya saya udah mulai juga ngoleksi diecast. Pertanyaan selanjutnya. Saya lagi nih ya. Berikan 5 diecast yang Kodita sukai. Ya kalau dari Kodita kan kita kan komunitas Macam-macam. ya, banyak banget kalau yang disukai. Seleranya macam-macam. Tapi kalau secara personal, entah saya ataupun Om Mugi, kita punya ini masing-masing. Seperti Om Mugi ini senangnya combat medic ya Om. Ya, biasanya fokusan saya. Seperti ini fokusan biasanya. Mobil van gitu ya. Ya dari seri awal sampai yang terbaru fokusannya itu. Harus punya gitu, harus dikejar gitu. Tiap orang pasti punya Fokusan biasanya kalau diecaster. Kalau merek diecast sukanya mana? Apa sukanya Hot Wheels atau ada yang lain? Untuk merek kita mungkin Hot Wheels emang kita akui paling familiar ya. Iya, paling ini Dan semua orang tahu lah. Iya. Collectible juga gitu. Nah untuk yang lain kan mini scale ini pelengkap sih kalau menurut saya. Oh, Jadi Cuman kalau yang hobinya detailing mini wajib scale. Ya, soalnya mirip mobil aslinya pasti. beda gitu ya. Iya. Soalnya saya juga sempat ngoleksi yang mini scale pop race kayak gini, mini GT dulu. Ya. Nah itu tuh emang detail banget sih. Itu bagus banget emang. Sayang banget kalau mini GT kan ini ya ada bahan karetnya. Betul. Nah itu tuh sayang banget tuh, kemarin saya punya mini GT Lamborghini. Nah itu salah satu spionnya rusak. Itu saya langsung saya langsung masukin ke boxnya, nggak dibawa lagi. Masih ada sekarang di rumah saya, cuman saya malas ngeluarinnya aja. Itu kalau ada yang rusak itu ada yang suka ini ya repair ya Om ya. Repair. Ada yang terima Kodita repair. Ada. Kodita juga ada. Di Kodita ada. Bagian Kita repair custom repair ada. Oh berarti kalau kayak gitu kan berarti pakai ini ya, diganti pakai yang plastik gitu kan? Kalau masih ada yang bawaannya Kita bisa dipasang. Cuman kalau perlu yang baru mungkin bisa pakai 3D atau 3D print ada, pakai resin ada. Iya. resin ya. Itu susah nggak masukinnya? Soalnya saya juga pernah bikin custom kayak gitu. Cuman emang dulu sih nggak ada kesabarannya buat kayak gitu. Itu tuh kayak gitu susah nggak sih? Ya susah gampang sih sebenarnya. Saya mungkin nggak terlalu ngedalamin ke custom. Saya juga custom dikit-dikit, tapi di Kodita sendiri ada spesialis custom. Kita bareng Tangerang Custom Project namanya. Jadi bikin customan seperti ini. Jadi apapun yang
konsep yang teman-teman mau kita pasti bisa bikin. Entah itu cuma sekedar repaint atau sampai open Detail. label, sampai Lampu lampu elektrik. pun kita bisa. Berarti ini ya apa? Banyak juga ya yang suka custom kayak gitu. Iya, apalagi yang suka mini scale lu pasti pengennya detail, kasih lampu, kasih ya pokoknya sesuai apa Ya aslinya. aslinya aja pengennya. Jadi bisa di custom di situ. Pertanyaan selanjutnya. Komunitas Diecast Tangerang mempunyai banyak kegiatan. Dari semua kegiatan tersebut, mana yang paling disukai oleh member komunitas tersebut? Nah, kebetulan saya member ya. Iya. Kegiatan yang paling saya sukai, Kodita kan banyak kegiatan dari Kodita, Iya. dari komunitasnya sendiri. Nah, dari semua kegiatan tersebut mana yang paling disukai kira-kira? kalau saya sendiri sih event-event pasti, kalau bisa saya pengen ikut semua. Kulita ada event saya usahain pasti ikut lah. Oh, Yang kedua, kopdar nih. kopdar. Ya. Itu apa tuh? Kopdar itu kopi darat ya. Ibaratnya kayak kita ngumpul lah bawa koleksian kayak gini kan. Sambil ngopi, ngobrol-ngobrol aja situ. Oh, oke. Kebetulan sekarang juga lagi ada event tuh Iya di BSD, ya. Cubic ya. Ya. Iya, kemarin kan kalian juga kesana juga kan? Hari ini pun juga kita Hari dari ini sana. Karena hari Oh. ini kita emang ada jadwal di sana. Jadi kita ke Cubic dulu, setelah dari sini kita balik. Balik lagi sana nanti. Itu bazar ya? Itu bazar Atau apa? kalau kita di sana disediain buat komunitas Hmm. sama Jadi kegiatan bazar sama komunitas gitu. ya. Jadi sediain komunitas buat komunitas itu buat ngumpul, buat ya ngobrol-ngobrol aja nanti sampai malam. Itu ya itu setiap minggu ada kayak gitu atau cuman beberapa kali doang? Soalnya kan saya lihat di schedule-nya mereka minggu kemarin ada di Gandaria. Iya. Seminggu kemarin di Cubic, minggu sebelumnya juga di Cubic lagi. Itu emang dia sering ngadain atau emang sekarang lagi ini aja? Emang lagi sering ngadain? Dia pindah-pindah mall to mall sih banyak. Gandaria kadang ke Taman Anggrek. Oh. Cubic. Kalau di Tangerang Cubic yang sering mah di Cubic ya, Tangerang ya. Ya, sejauh ini cuma di Cubic. Ya. Pasti Kodita pasti diikutin sore. Iya. Sibuk lah buat ngumpul gitu. Ya tapi mereka sering ngadain kegiatan kayak gitu atau emang sekarang doang nih lagi sering-sering banget? Udah dari dulu sih. Udah lama ibaratnya itu event. Jadi mereka kan bazar ibaratnya. Jadi di Jakarta di Taman Anggrek, kadang di Gandaria. Kalau Tangerang yang tahu selama ini mah di Cubic ini. Iya, Cubic emang ini sih emang luas sih tempatnya. Iya. Jadi bisa bisa disewa tempatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada model mobil diecast spesifik yang Kodita suka koleksi seperti JDM, supercar, muscle atau suka semuanya? Ya kurang lebih sama ya kayak tadi, tiap member kita punya kesukaan masing-masing. Mungkin kayak saya lebih suka di JDM atau di Volkswagen yang klasik, Om Mugi lebih ke van. Kita tiap orang beda-beda sih. Tapi secara ya itu sih secara umum enaknya berkomunitas tuh seperti itu. Oh, punya ini ya, punya kita- kesukaan masing-masing. Kita ketika ngumpul nih, kita yang biasanya kita cuma punya saya ini doang, kita lihat punya member lain, oh beda, jadi ada sharing. Tapi untuk saat ini kayak anak-anak muda itu kan Gen Z, kebanyakan GDM larinya. Tuh. Iya, emang JDM. Jepang-Jepangan gitu. Ya JDM emang keren sih. Iya. Soalnya kan JDM kan nggak diapa-apain, Apa-apain udah bagus. cakep. nggak diapa-apain bagus, dimodif pun juga tambah bagus. Sama Iya. mungkin ada value-nya di situ ya. GDM mah. Pokoknya dijual lagi juga masih. Kalau yang suka kayak supercar gitu ada nggak? Kayak Lamborghini, Kalau- Ferrari gitu-gitu. Saat ini Ferrari sih. Oh, Ferrari. Di Hot Wheels ini Ferrari lagi gencar-gencarnya. Soalnya baru bangun lagi ibaratnya. Mati suri, bangun lagi. Sekarang
lagi gencar-gencarnya. Untuk supercar kebanyakan di mini scale mungkin. Oh. Saya lihat sih di Hot Wheels supercar jarang ya Om. Kebanyakan di mini scale mungkin karena detailnya. Kalau untuk supercar kan orang kebanyakan nyari detailnya. Gitu. Kalau ini yang F1 kayak gini ada yang suka nggak? Banyak juga. Banyak banget. Ada yang fokusan juga mah ada ya. Betul. Kemarin Om Adi siapa ya? Dan seri pertama Hot Wheels pun saya nyimpen. Yang tahun kemarin ya. Tahun ini sih. Tahun kemarin ya. Tahun ini. Ya, pokoknya yang seri pertama keluar tuh saya nyimpen. Ini. Ya. Yang Hot Wheels-nya. Yang Hot Wheels. Yang itu yang itu. Kalau yang sekarang kan yang limited ya. Itu berarti yang di box biasa itu ya. Betul. Oh. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa skala diecast mobil-mobilan yang lebih kalian suka? Iya, kan skala diecast kan ada banyak ya. Ada 1:64, ada 1:18, 24. ya 24:32 juga iya. ada. Nah, dari semua itu yang paling kalian suka tuh yang mana? Yang kayak ini, yang mini, yang 1:64 ini, atau ada lagi? Kalau saya sih 164 ya. Soalnya lebih mudah ditaruh ya Om, nggak makan tempat. Nggak makan tempat. Oh, Kalau yang gede-gede pasti baru naruh 10 aja penuh nih kamar kadang. Kalau Mas? Sama sih kurang lebih rata-rata di komunitas kita koleksinya di 164 karena 164 ini masih untuk detail masih dapat dibanding yang lebih kecil ya di 187. 164 detail masih dapat, terus ya itu tadi untuk penempatan kita masih oke. Tapi nggak sedikit juga ada teman-teman yang koleksinya 18, 24. Oh, kalau saya sih koleksinya yang ini aja, yang mana-mana aja yang disuka. yang menurut saya keren. Soalnya kan kalau 1:64 nih kan sekarang kan ini ya, Hot Wheels tuh udah harganya udah naik banget. Iya. Terus yang gini-gini, yang pop race kayak gini, mini GT gitu juga mahal banget. Kemarin saya lihat di Shopee di IDE aja udah ada yang sampai 600.000 buat kayak gini doang. Itu kenapa sih 1:64 tuh kenapa banyak peminatnya terus paling mahal daripada yang gede? Kira-kira Salah satunya ya tadi itu kali. Ya kalau dari skala mungkin salah satunya emang lebih simpel Di bawah juga ya. Tapi kalau untuk value biasanya ada beberapa item yang collectible susah, kayak item-item event Car. Kayak di IDE kemarin yang mahal kan event car, yang diburu itu pasti. oh itu Soal limit soalnya. itu kebanyakan juga 1:64. Iya. Oh 1:64 gitu. Biasanya yang limit itu harganya udah pasti lumayan. Soal jualnya cuma di event itu doang. Iya, karena jualnya hanya di event. Kita dapetin item itu nggak ada di tempat lain. Jadinya lebih After event mungkin ada, tapi harganya bisa 2 kali 3 kali lipat. Itu juga udah tangan kedua kan. Betul. Padahal ini loh, padahal yang menurut saya yang gede-gede pun juga nggak jelek-jelek amat, malah menurut Detailnya saya lebih bagus. Iya. Betul. Cuman emang mungkin yang kecil tuh karena emang gampang aja disimpannya, terus mungkin ada pernak-pernik yang lebih bagus. Salah satu faktor pendukungnya itu mungkin dari kebanyakan kolektor yang loose ya, seperti saya maksudnya yang udah keluar out dari card, dari blister itu diorama. Jadi 64 ini kalau kita masukin diorama pun nggak gede-gede banget gitu. Jadi untuk foto-foto masih worth lah banget. Oh iya. Kalau ukurannya udah lumayan gede, dioramanya pun udah pasti udah gede lah. Gitu. Jadi untuk yang seperti ini kita beli diorama buat pendukung ataupun parking pad seperti ini juga masih simple. Faktor diorama ya. Make sense. Pertanyaan selanjutnya. Siapa Om? Saya. Apakah ada target spesifik yang ingin disampaikan
oleh komunitas diecast Tangerang ke depannya? Iya, ke depannya ada apa nih? Rencananya mau ngapain ke depannya? Untuk target sebenarnya ya komunitas sebenarnya pengen bertahan. Karena nggak sedikit komunitas yang udah lama tapi ya makin redup. Kita pengen komunitas itu tetap bertahan, tetap dalam visi misinya kita banyak kegiatan, banyak agenda. Jadi biar member pun juga nggak bosen. Kita nggak cuma datang kopdar, terus bulan depan datang kopdar. Kita adain kegiatan, salah satunya agenda dari Kodita untuk teman kita itu kegiatan charity dan itu lagi berjalan sekarang. Jadi minggu depan kita datang ke yayasan. Kita sumbangin mainan-mainan ini buat adik-adik kita. Gitu. Kalau kedepannya ada ini nggak, ada rencana buat bikin bazar sendiri kayak gitu, kayak no box gitu? Untuk secara besar mungkin nggak, tapi untuk event-event tertentu kita ngadain. Salah satunya ketika kemarin ENIP ketiga kita ngadain bazar di Eco Plaza. Dan itu bazar pertama kali di Tangerang. I see. Untuk seterusnya mungkin, maksudnya untuk continue-nya kita enggak, tapi untuk beberapa event Kodita kita pasti adain bazar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang memotivasi kalian untuk membangun komunitas diecast Tangerang ini yang awalnya hanya grup kecil saja? Yang memotivasi ya sebenarnya ini Pak Ketua yang sebenarnya yang bisa tahu nih. Iya. Ya apa Om tadi Om? Coba awalnya hanya grup kecil saya. Ya Kodita sebenarnya sampai sekarang juga bukan grup besar. Kodita tuh ya. Tapi kan dulunya kan saya kan pernah nanya ya. Nah dulu kan bilangnya cuman grup Facebook doang ya. Nah itu kok grup Facebook, dari grup Facebook ini kok bisa berubah jadi kayak gini tuh gimana caranya? Ya ketika Kodita mulai saya pegang, karena sebelumnya ketuanya bukan saya. Ketika saya Kodita mulai pegang, karena ini konsepnya komunitas kan bukan cuma satu orang. Komunitas kan berarti kan kita harus gabungin pemikiran beberapa member gitu kan, nggak cuma di ketua aja. Jadi saya mulai branding dikit-dikit. Kita mulai branding Kodita tuh seperti apa, kegiatannya seperti apa, biar orang tahu ini tuh komunitas, bukan cuma grup sosmed seperti itu. Jadi ya kita nggak bilang komunitas besar, Kodita komunitas besar. Kita cuma bilang Kodita ini komunitas yang bertahan. Tapi kalau menurut saya nih sebagai member ya, Kodita ini salah satu komunitas diecast yang aktif gitu. Yang nggak cuma di medsos doang, aktif di offline atau di luar gitu. Saya kan ikut beberapa komunitas juga di luar, khususnya di Tangerang ya, ini yang aktif Kodita menurut saya sih. I see. Maksudnya aktif dalam kegiatan gitu, ngikuti kegiatan. Ya sih emang kalian sering banget sih ngeliat ikut kegiatan. Jadi kemarin sekarang ya ikut kegiatan juga kan? Iya, hari ini 2 hari ini. Ya. Kalau kita sih sebagai komunitas selama itu dalam hobi yang sama, selama itu positif, Kodita kita pasti support. Entah itu maksudnya kegiatannya di luar diecast pun kita masih support. Salah satu contohnya kemarin kita sempat dimintai tolong oleh Sekolah Alam Tangerang untuk nemenin salah satu adik kita belajar modifikasi diecast. Nah, itu kita support. Jadi kita ajak salah satu adik kita gimana caranya di hobi diecast ini nggak cuma sekedar koleksi tapi bisa ada value-nya. Salah satunya di custom itu. Itu apa yang diajarin ke dia tuh? Kalau boleh tahu ya. Kita mulai dari yang dasar, gimana custom, gimana cara ngecat, painting, gimana cara pasang dekal. Dan kemarin memang waktunya cuma 1 bulan, tapi kita selalu open kalau si anak ini mau datang ke base camp kita. Dan itu sampai sekarang masih. Pin tanya dia tentang custom itu kan
kalau mau ngecat ulang kan itu harus dihilangin dulu ya berarti catnya. Di remover dulu. Iya itu ini enggak. Soalnya saya juga pernah kayak gini juga. Itu cara biar catnya bagus gimana sih? Soalnya saya pernah kayak gini, pernah bikin custom kayak gitu. Tapi kan tadi saya bilang hasilnya apa? Kurang sabaran aja. Nah itu sebenarnya itu sih Om. Itu aja sih. Untuk custom diecast tuh satu cuma sabar aja. Kita nggak bisa langsung karena ada tahapannya. Setelah di remover, saya selalu wanti-wanti ke teman-teman yang belajar custom. Remover itu panas. Iya panas Banget kan. Jadi pertama kali saya ajarin cara aman buka remover. Setelah itu painting tuh sebenarnya simple, cuma harus sabar, karena ada 3 tahapan, primer, terus warna dasar, terus warna terakhir clear. Nah, itu iya. 3 ini kita nggak bisa buru-buru. Jadi kalau satunya belum kering atau belum selesai, kita nggak bisa ke tahap selanjutnya. Kebanyakan dari teman-teman yang baru mau mulai itu, mereka udah nggak sabar. Gue harus langsung lanjut ke warna berikutnya, dan itu dikejar dari satu hari. Dan itu nggak bisa kita Kering dikit aja udah pengen ke pasang dekal katanya. Itu kalau habis dihilangin catnya itu bukan harus di ini dulu ya, diamplas dulu ya? Ya bisa diamplas dulu. Takutnya si primernya nggak nempel. Oh gitu. Oh itu berarti diamplas dulu buat biar primernya. Nggak mesti sih, biasanya kalaupun dicuci thinner bisa. Yang penting awalnya di primer ini aman, karena kalau primer aman, painting aman. Tapi kalau primer gagal, ke depannya pasti gagal. Kalau custom ini ya, saya tuh pernah lihat ini diecast yang custom gitu, channel YouTube-nya namanya apa, Jakarta Diecast Project. Ya iya itu dia. Nah itu kan dia kan ini ya suka bikin yang white body gitu ya. Betul. Nah itu tuh Mas juga ngajarin kayak gitu nggak, atau cuman yang ngecat doang? Kalau ada yang mau belajar boleh banget. Maksudnya boleh banget tuh. Kita nggak bisa datang ngajarin ke lokasinya. Tapi kalau teman-teman mau datang ke workshop kita, pas kita lagi ada kerjaan, boleh banget. Di workshop kita di Tangerang Custom Project itu ada pengerjaan white body seperti itu juga ada. Openable part juga ada. Jadi silakan yang mau belajar datang aja ke workshop di daerah mana sih Om, Tangerang? Belakang Citra, Panongan. Soalnya yang white body itu tuh paling ribet emang tuh. Terus kan ada metodenya kan ada yang pakai resin yang digabung itu. Betul. Terus ada atau lagi tuh saya lupa. Yang pakai ini minyak bayi. Oh yang buat ngilangin maksudnya? Enggak, ada lagi metodenya yang harus pakai minyak bayi. Salah satu ininya ininya bahannya yang Jakarta Diecast Project tuh biasanya dia pakai minyak bayi itu. Nah iya, yang white body kayak gitu tuh susah. Saya pernah 3 kali gagal bikin mobil custom white body buat yang Toyota Supra yang itu yang Mark 5 tuh. Dan akhirnya selesai, akhirnya udah jadi, tapi hasilnya emang kurang bagus. Mungkin itu emang butuh kesabaran banget ya kalau yang bagian itu. Selain kesabaran jiwa seni juga. Jiwa seninya. Oh. Saya jujur saya walaupun saya mulai custom lumayan lama, untuk white body sendiri saya nggak berani pegang. Yang ada malah jadinya kayak ini ya. Iya, emang ini sih. Emang kalau kayak gitu agak ribet. Soalnya kalau jelek ntar harus ngulang lagi. Kalau bagus ini kan bagusnya juga, kalau bagus belum tentu juga muat bannya. Iya, betul. Oke.
pertanyaan selanjutnya. Jadi Saya lagi. Oke, siap. Apakah Kodita lebih suka mobil diecast custom dari pabrik seperti Mini GT, Pop Race, dan lain-lain, atau mobil diecast custom yang dibuat sendiri? Ya, lebih sukanya yang mana? Yang udah yang udah dari buatan pabrik kayak gini nih, atau bikinan sendiri? Ya sebenarnya ada value-nya sendiri-sendiri ya. Maksudnya kita nggak bisa mana yang lebih kita sukain, tapi custom ini pelengkap sesuatu yang nggak ada. Maksudnya ketika yang nggak ada di pabrikan. Kalau ya ini udah cakep, tapi kalau kita pengennya ibaratnya pengen kasih lampu, ya kita custom. Atau seperti mobil-mobil Kodita ini kan kita nggak mungkin dong beli di pabrikan, jadi kita bikin. Itu punya value-nya sendiri lah. Dan kita nggak bisa bilang suka yang mana, kita dua-duanya suka. Tapi kalau kan ada ya custom yang pasti yang susah dibuatnya. Ya itu kalau kayak gitu ini nggak, kalau gitu lebih mending beli yang udah jadi aja atau kayak gimana? Kan ada pasti kan ada model mobil yang nih kayaknya susah buat dibikin. Nah itu kira-kira Mas nyarinya yang udah jadi aja atau ini bisa jadi tantangan baru nih buat saya? Sebenarnya kalau secara pabrikan udah ada, kita nggak bakal custom. Karena udah ada gitu kan. Contoh beberapa tahun lalu saya sempat bikin custom BMW-nya Valentino Rossi. Karena belum ada pabrikannya. Tapi beberapa tahun kemudian muncul, dan itu orang juga mendingan beli yang udah jadi daripada custom. Kan ada juga ya mobil, kan ada ini ya, kan ada juga yang pabrik yang mahal ya. Kayak kemarin tuh saya lihat di Shopee tuh yang mobil BMW M3 yang dari Need for Speed. Itu yang warnanya keren banget tuh. Nah itu kan kalau gitu kan itu kan agak mahal ya. Nah kalau itu tuh enaknya bikin sendiri atau beli aja? Nah kalau udah harganya segitu sebenarnya 50-50 sih. Ada yang seneng asli udah ori. Ada yang ya kalau bisa custom kenapa enggak? Oh iya, tergantung orangnya sih. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas diecast Tangerang? Iya, Mbak. Kegiatannya apa saya? Banyak, salah satunya tadi tuh ya Kopdar. Kalau saat ini juga ikut-ikut event Nobox, event IDE, IDS. Terus yang minggu depan ini ada acara charity. Yang ke panti asuhan. Kita open donasi mainan bekas atau yang masih layak pakai, yang nggak pakai daripada di rumah. Ya berserakan mending dikasih ke adik-adik kita ini semua. Ada kayak di Kodita pernah ada kayak lomba-lomba kayak gitu? Ada. Lomba paling Race balap. Biasanya di Nobox tuh. Kita pasti balap Hot Wheels. Kalau lomba buat foto kayak itu nggak ada? Fotografi pun ada. Cuma kita jarang untuk diadain kan, kita harus nyiapin dioramanya nih. Nah kalau untuk event-event cuma tempatnya komunitas terbatas, kita nggak bisa. Tapi kalau kita ngadain event sendiri pas Enip, kita pasti ada. Ya sebenarnya yang saya suka ya dari diecast tuh ini ya foto-foto yang sebenarnya ya soalnya kayak gimana ya, itu kayak dunia kecil gitu loh. Itu yang aspek yang saya suka. Salah satu alasan saya ngerambah ke diecast pun sama. Tadinya saya di fotografi. Cuma di fotografi ini ketika saya udah mulai menikah, punya anak, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, salah satu pelampiasannya di diorama dan fotografi diecast ini. Jadi bisa di rumah. Jadi bisa di rumah. I see. Hobi tetap jalan, keluarga tetap. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Bagaimana cara kalian mengenalkan komunitas diecast kepada orang yang baru yang mungkin tidak mengetahui banyak tentang diecast mobil-mobilan atau komunitas diecast Tangerang sendiri? Sebenarnya ini PR Kodita dari 2 tahun lalu ya. Ketika awal saya mulai branding komunitas diecast, yang tadinya kita cuma pakai nama Kodita dan itu asing. Jadi tak apa gitu. Kodita itu apa gitu. Ketika orang tahu ini Kodita, tapi mereka nggak tahu itu apa. Nah, kita mulai branding penyebutannya mulai komunitas diecast Tangerang. Gitu. Walaupun secara ini sama, tapi menurut saya itu hal yang simple tapi berpengaruh. Jadi ketika mulai kita branding komunitas diecast Tangerang ini, Kodita otomatis mereka tahu. Langsung paham ya. Langsung paham. Oh, Kodita tuh selama ini ternyata komunitas diecast, bukan komunitas apa gitu kan. Yang kedua, ketika ada event-event selain event diecast, kita coba datengin juga. Jadi kita mulai kenalin, ini loh hobi yang positif, hobi yang simple tapi bervalue. Pernah ini nggak? Tapi pernah ada pengalaman nggak ketemu sama orang yang dia tuh nggak tahu sama diecast sama sekali, tapi dia tertarik buat mengetahui tentang diecast itu. Nah, kalau kayak gitu kalian kenalin hobi ini ke dia tuh kayak gimana? Ya. Kalau udah sering sih ya, ada bapak-bapak atau siapa tuh, kadang megang cakep gini-gini, terus ya paling kita kasih masukannya, Om yang bagus tuh kayak gimana sih? Saya kasih masukannya yang Om paling suka yang kayak gimana, ambil aja kata saya. Jadi yang paling suka ambil, jangan ikut-ikutan apa yang lagi tren kata. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kejadian ini kejadian di podcast sebelumnya. Jadi podcast sebelumnya tuh sama sekali nggak paham tentang diecast. Kita mulai kenalin, beliau senangnya di Vespa, terus saya kasih diecast Vespa. Oh. Sampai sekarang anaknya koleksi pos, sampai sekarang nyari di komunitas kita. Oke. Mulai tiap kali ada event dia tanya, ada diecast baru nggak? Ada diecast baru nggak? Oh. Padahal tadinya nggak sama sekali blank masalah diecast. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya Mas mau, misalnya saya ini nih orang yang nggak terlalu paham deh amat tentang diecast. Nah, kira-kira Mas gimana ngomong ke saya tentang hal-hal kayak gini? Untuk cowok sendiri gampang sebenarnya. Cowok tuh paling seneng kan otomotif ya. Iya. Kita mulai arahin, maksudnya Om ini senangnya apa? Misalkan. Kita nggak perlu dia nih seneng diecast nggak, tapi ketika misalkan suka JDM, ini buat gantungan JDM nih bisa pakai buat di mobil apa di mana, itu nggak perlu buat koleksi, tapi dia mulai itu sedikit kan ngaruh nih, oh ini buat gantungan nih atau buat hiasan gitu kan di dashboard mobil. Dan itu nanti sedikit dia mulai nyari tahu, nambah pasti, karena ketika mulai masuk satu dia pasti nyari lagi. Oh iya, emang koleksi mainan kayak gitu sih. Kita arahin yang dia suka dulu. Iya. Racunin lah berarti. Oke, itu pertanyaan dari sini. Saya punya pertanyaan tuh lagi. Tapi sebelumnya saya ngeluarin ini dulu. Ini saya punya hadiah untuk kalian buat komunitas diecast Tangerang. Nah, saya juga pengen nanya nih, yang sama kayak tadi sih pertanyaannya. Nih, saya kan punya ini 2 nih. Nah, dari saya pingin nanya, ini apa yang membuat yang kanan nih lebih mahal, Pop Race ini lebih menarik buat dibeli daripada yang gede ini? Sebenarnya boleh. Om Mugi kebetulan seller nih. Om Mugi kenapa menurut Om Mugi? Boleh sekali dibuka ya, Bu. Kalau menurut saya sih ya, dari brandnya udah ketahuan sih. Betul. Salah satu dari faktor mungkin brand. Brand. Kedua, ini paling gampang dilihat banget lisensinya. Ya license. Lisensinya. Coba Kalau deh, yang ini, bagian depannya ini kalau nggak salah LKWB tulisannya.
Iya, Oh, tapi iya. nggak dapat license Dia dari dapat lisensi. Jadi tulisannya tuh pasti plesetan. Orang pasti yang aslinya LBWK jadi LKWB. harusnya kan LBWK, dia jadi LKWB. Orang pasti lihatnya ini udah nggak lisensi. Iya, kalau yang brandnya udah jelas kayak gini, Popres atau Mini GT itu kan pasti ada license-nya. Pasti udah kayak mobil aslinya Karena ada. kalau Gitu. yang gede itu ada lisensinya, harganya udah pasti tinggi. Tapi kan kalau yang gede kayak gini kan biasanya ini fiturnya lebih banyak Betul. daripada yang itu. Kok bisa sih yang lebih kecil tuh yang lebih banyak disukai sama orang-orang daripada yang lebih banyak fiturnya? Ya kembali tadi kayak buat penyimpanan juga Lebih yang simple. kecil lebih simple dan nggak makan tempat ya Om ya. Tempat itu. Kalau yang kayak gini coba kita bayangin di kamar ada 10 aja. Pasti udah langsung penuh meja Iya. kita. Kalau gini kan bisa di dashboard mobil, bisa di kamar, diorama pun juga masih bisa di meja Om ya. bisa. Masih kecil gini. Oh iya, terus saya juga punya pertanyaan. Ini pertanyaan tuh lagi nih. Diecast tuh kenapa sih kalau misalnya udah dibuka itu lebih harganya turun. lebih murah Iya. daripada kalau nggak dibuka? Kayak gini nih, ini kan pasti kalau saya jual lagi kan mahal harganya karena belum dibuka. Kenapa kalau udah dibuka tuh harganya malah nurun? Apakah apa alasannya? Saya Alasannya penasaran. Kalau yang masih segel, masih blister gini otomatis kan anggapnya baru ya Om ya. Kalau udah dibuka ya otomatis ya mungkin ada takutnya ada cacat dikit apa kan. Yang pastinya dari situnya sih kalau menurut saya. Sebenarnya ada dua kasus ya, maksudnya ada dua kasus yang beda penafsirannya. Ketika di Hot Wheels sama, maksudnya ketika blisternya rusak dia lebih murah. Karena di Hot Wheels tuh rata-rata mereka emang koleksi sama cardnya. Oh, sama itunya, Sama- iya, sama bukan- boxnya. sama- Bukan cuma mobilnya Bukan doang. cuma mobilnya, jadi dia Sama kartnya. pajang tuh bener-bener sama cardnya gitu kan. Jadi seri-serisnya tuh lengkap, jadi enak liatnya. Jadi ketika dibuka cardnya itu anggapannya udah sudah turun harganya. Tapi kalau untuk mini scale emang turun karena lebih ke ya kalau udah open segel berarti kan udah second, anggapannya seperti itu. Walaupun secara Fisiknya. fisik masih sama, dipajang masih sama, tapi untuk di Hot Wheels sendiri ini agak unik ya. Banyak teman-teman yang koleksinya tuh bener-bener sampai cardnya nggak boleh minus sama sekali. Ada nekuk sedikit aja Ada harganya nekuk udah sedikit saya. beda. Oh, gitu. Oh, makanya saya kan ini ya, kan juga jualan ya. Ini nih 3 nih saya jual nih. Nah, ini tuh saya jual kan nggak ada yang minat. Kenapa? Mungkin faktornya gara-gara itu ya Sudah dilus. sudah dibuka. Karena kan kalau saya lihat-lihat kan Hot Wheels kan juga gampang ini ya, gampang lecet catnya. Nah, mungkin itu faktornya kenapa harus disegel terus. Kalau Hot Wheels, untuk Hot Wheels emang itu. Emang Dia iya. kebanyakan kebanyakan sama Bener-bener kartnya. sama cardnya. Iya. Jadi dia pajang tuh Sama pure cardnya sama di cardnya jejer. full series. Jadi kalau ada series baru 10 biji dia harus punya semua. Catnya kartnya rusak sedikit aja udah harganya juga udah pasti jatuh. Kalau Beda. kalau Mas kayak gitu nggak? Mas tuh lebih suka dibuka atau diginiin aja? Ada beberapa koleksi saya yang emang Sama kart. sama card. Ada yang dulu seperti ini, ada yang emang ini ketika cardnya menurut saya unik gitu kan. Oh ini unik nih, 5 seri unik. Saya beli semua, saya simpen. Tapi kalau yang saya suka saya lus ya lus aja seperti biasa. Kayak ini juga nih fokusan kan. Ini pasti saya nyarinya pasti saya buka. Kayak ini juga udah nyari yang masih ada kartnya juga nggak bakal nemu. Udah tahun Penemu juga udah pasti. tahun 76 soalnya. Hmm. Udah nggak bakal nemu barangnya juga. Soalnya kan bukannya kalau disimpan di box kayak gini ini yang nggak bosen apa ngeliatnya tuh? Pengen gatel, pengen buka. Iya, nggak ada perasaan gatel gitu buat ngebuka. Sebenarnya pengen ya Om ya. Betul. Biasanya sih kalau dari kolektor dia ada dua ini Om, ada dua. Oh iya. Oh, dia beli dua ya? Iya benar. Jadi ada yang emang buat dia pajang langsung, ada yang emang buat di dinding aja gitu. Ya kan nggak mungkin ketika ke event Om Mugi nih bawa yang blisteran di ituin semua kayak orang jualan kan enggak. Kecuali orang yang mau jualan ya. Iya.
Tapi kalau di komunitas kan nggak mungkin bawa kayak gitu, pasti bawanya kayak gitu. Banyak yang udah dilus. Oh gitu. Ini juga ya, menarik juga ya. Kalau untuk Hot Wheels emang agak lain sih. Agak lain. Rusak sedikit harganya beda. Gitu. Untuk Hot Wheels ya. Cacat Kalau- sedikit harganya beda. Kalau kayak mini scale kayak gini sama nggak? Kalau misalnya ada yang rusak, harganya turun juga ya berarti. Kalau mini scale udah pasti ketika buka segala ya anggapannya udah second. Oke. Ini kan pakai blister ya. Iya. Ini kan pakai plastik doang. Kalau pas beli itu pakai plastik doang. Ini ketika saya buka dari kardus penjualnya, kena cutter nih plastiknya. Padahal saya belum buka isinya. Itu udah halus anggapannya. Oke. Karena plastik Walaupun belum second- dibuka iya, ya? walaupun belum buka. Kena cutter dikit tuh. Itu udah halus, itu udah turun. Oh, berarti walaupun mainannya masih bagus di dalamnya, tapi boxnya rusak ini ya, harganya pasti turun. Anggapnya second. Kecuali emang ada beberapa item yang collectible yang emang dicari. Salah satunya mungkin di seri Kaido House. Kaido House itu kan suka ada case-nya ya, istilahnya case. Jadi di sini warnanya merah, tapi ketika case itu warnanya dapatnya silver di dalamnya. Nah itu harganya lebih tinggi. Misalkan kita beli sekitar 200-300 itu harganya walaupun dahus bisa ke 600-700. Kayak blind box ya secret gitu. Kayak secretnya blind box gitu. Dan itu harus ketahuannya harus udah dibuka, karena kalau nggak dibuka kan nggak tahu kan. Kemasannya sama semua. Kemasannya sama semua. 600 sampai 700. Itu yang udah Wow. Itu nggak nyangka sih aku bisa kayak gitu. Padahal menurut aku ya kan diecast kan kalau dibuka paling cuman mainin doang bentar. Atau paling difoto, bis itu udah dipajang. Bisa sampai segitu ya? segitu termasuk masih harga Masih wajar. harga wajar. Kemarin aja ketika di IDE kan kita mau nebus event car aja ya kurang lebih hitungannya 2 juta buat nebus satu mobil. Harga mobilnya 1 juta, tapi kita harus belanja 1 juta buat nebus satu mobil. Itu yang kalau yang itu yang harganya jutaan kayak gitu tuh berarti ini ya udah kebanyakan udah lama atau emang kayak gimana tuh? Kalau itu barang lama atau emang dibikinnya bisa bikinnya sangat detail sampai harganya jutaan kayak gitu? Untuk detail sih mungkin kurang lebih sama. Salah satu faktornya itu limited edition tuh biasanya pas event car tuh ngeluarin 1.500. 1.500. Nah itu ada nomor serinya dari 01 sampai 1.500 dan 01 kemarin kejual berapa? 80 jutaan Dilelang sih. dilelang seri nomor 1. Yang akan ada nomornya Om. 01 per 1.500 gitu. Itu yang mahal, yang itu yang dilelang. Mobil apaan tuh? Event car yang Porsche. Ya. Hot Wheels. Hot Wheels. Kalau yang lama-lama itu harga naik karena mungkin kisaran kolektor aja Om. Maksudnya Barangnya udah susah. barangnya udah susah dan belinya harus ke kolektor juga gitu. Oke. Ya. Oke, kayaknya sih itu aja ya dari kita. Makasih banget loh, ini banyak banget insight-nya Sama-sama. dari komunitas kalian juga banyak insight-nya ke saya, dan dari sisi diecast pun juga saya juga dapat insight-nya banyak juga. Saya nggak nyangka bahwa ada mobil diecast yang bisa seharga Mobil beneran. iya 2,4 M. apa 2,4 M pun ada. itu apa mobil apa tuh? Boogie Boom. Itu Hot Wheel. Hot Wheel klasik lama yang emang udah jarang banget yang punya. Maksudnya emang udah susah banget ya dicari. Di Indonesia juga nggak tahu ada atau enggak. Ada satu yang punya. Ada satu yang punya. Itu harganya 2,4 M. 2,4 miliar. Ya kalau secara detail sih nggak bagus-bagus banget. Kalau Hot Wheels mah nggak main detail dia. Iya, tapi mungkin karena langka kali ya, makanya mahal. Wow. Itu melebihi mainan-mainan yang itu kayak action figure kayak gitu tuh. Gila. Ya, dunia hobi. Dunia hobi ya kadang nggak masuk akal sih emang. Iya, mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih banyak kepada Kodita
Makasih juga Sama-sama. undangannya. Ya telah berbagi ilmu pada saya. Mungkin saya juga ini keracunan buat beli diecast lagi. Bakal ngumpulin nih. Iya. Buat dijual juga. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Kodita untuk episode kedua podcast Toys and Talks ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk share dan subscribe. Dan saya Barki dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.